Halo guys, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan special order. Nah, langsung saja ke pertanyaan kedua. Jadi, Games Ahoy Corporation dia nggak produksi cricket bats untuk anak-anak ya. Dia ngejualnya $36, di mana kapasitasnya dia bisa menghasilkan 50.000 uh, bats setahun. Cost untuk ngeproduksi 50.000 itu terlampir, jadi ada direct material, direct labor, variable manufacturing overhead, dan dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini diinfokan bahwa suppose games Ahoy jadi saat ini um, game Ahoy ini dia ngeproduksi 10.000. Ya, jadi langsung pertanyaan pertama, saat ini dia produksinya itu 40.000, di mana dia bisa memproduksi maksimal adalah 50.000. Oke, sehingga sebenarnya dia mesti ada kapasitas yang tidak terpakai atau idle capacity 10.000. Nah, di sini juga disebutkan bahwa um, this level operations of the fixed at same as the table. Oke, informasinya kemudian dia bilang ada permintaan cuman satu, cuman apa ya, kayak cuma sekali aja dalam bentuk special order. Ini mintanya em 10.000. Oke, jadi demand-nya adalah 10.000. Nah, berarti karena kita punya kapasitas yang nggak dipakai 10.000, kita bisa memenuhi permintaan 10.000 ini. Cuman di sini dia harganya dia pasti demand-nya ini harga atau harga transfer price-nya dia pakai $23. Dimana sebenarnya kalau dia ngejual normal selling itu di harga tadi $36. Jadi agak dimurahin. Daripada nggak kejual kan gitu sebenarnya. Daripada nggak kejual, mending 10.000 ya udah dijual aja tapi lebih murah. Apakah kita harus terima transfer pricing ini? Di sini dikatakan Games Ahoy ini dia em, tidak apa ya, mengabaikan yang namanya selling cost, variable selling cost. Berarti di sini kita tinggal tentukan, em, hitung kontribusi margin ya. Sales itu di 36. Sebentar. Ini nggak usah, ini langsung aja. Jadi sales sales special ordernya tadi kan berapa ya? Tadi kan katanya di $23 dengan dia mintanya 1.000. Berarti ada ketambahan revenue itu 23.000. Terus cost-nya em, ini manufacturing cost ya pasti ya. Berarti ada apa aja? Ada direct material 13, ada direct labor 5, terus ada variable manufacturing overhead 2. Nah, kenapa yang lain nggak dimasukin ya? Yang pertama, fix, yang sifatnya fix itu irrelevan, seperti yang sudah dibahas. Irrelevan itu um, apapun keputusan mau di apa, mau special order atau tidak, fixed cost itu akan tetap muncul, sehingga itu tidak bisa kita masukkan ke dalam perhitungan atau irrelevant cost. Nah, ada juga sebenarnya variable selling expense di sini dia bisa jadi relevant cost atau bisa diperhitungkan. Cuman di sini ada keterangan kalau variable selling cost itu dia tidak tidak apa, tidak diperhitungkan dalam special order. Jadi kita hilangkan. Nah, dengan unit yang sama berarti laba yang kita
oh sorry, 10.000 ya. Nah, berarti kita bisa memperoleh keuntungan dari penjualan yang apa unused capacity atau yang nganggur, produk kita yang nganggur itu kita bisa dapat keuntungan 30.000 daripada nggak kejual kan gitu kan. Ya, ini namanya incremental profit. Nah, sekarang yang soal kedua, dia ngebahas tentang em, kalau misalkan tadi kan kasusnya kita mesti punya kapasitas berlebih. Nah, gimana kalau kalau misalkan em, Games Ahoy ini dia ngeproduk apa ngejual sebesar 50.000 ya. Dia selling 50.000 dengan maksimal produksi itu 50.000. Jadi nggak ada kapasitas yang nganggur. Ya, jadi eh, nggak ada kapasitas yang ideal capacity-nya nol. Sehingga kalau mau terjadi special order berarti harus ada yang dikorbankan. Berarti kita akan mengorbankan 10.000 yang biasanya 10.000 bisa dijual ke harga normal, ini dijual ke harga special order ya. Tapi kita harus hitung worth it nggak kita ngejual 10.000 yang biasanya kita jual harga normal ke untuk memenuhi permintaan special order. Sekarang misalnya kita lihat tadi profit atau incremental. Jadi kalau kita pakai special order itu kita dapat profit 30.000. Nah, sekarang kita hitung opportunity cost. Opportunity cost-nya dia ada di 23 em, sebesar kontribusi margin. Nah, karena dia tidak ada informasi tentang enggak ya? Oke, karena nggak ada informasi terkait dengan variable cost-nya ini, maka kontribusi marginnya itu adalah em, 23 di soal sebentar. Nah, ini 13 13 plus 5 plus 2 dan harusnya memasukkan yang variable selling expense karena tidak ada keterangan dia dibatasi. Biasanya yang sifat variable itu dia akan relevan, termasuk ke relevan cost umumnya. Nah, ketemu kontribusi marginnya 23. Kita kalikan dengan 10.000. Jadi ini kalau misalkan ini 10.000. Sebentar, ada yang kurang nggak? Oke, bentar. Nah, jadi kalau opportunity cost ini resiko kalau kita ada potensi kehilangan sebesar 230.000 ketika yang 10.000 harusnya dijual di harga normal, tapi kita jual untuk memenuhi special order. Ya, jadi kapasitas kita misalkan kita udah jual di pasar nih 50.000, terus ada orang minta apa namanya mau dong 10.000-nya buat ini ada permintaan khusus gitu. Nah, di 10.000 itu ternyata kamu bilang nggak ada stok sebenarnya gitu, nggak bisa memenuhi special order. Tapi karena pengen 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 memenuhi, misalkan katakan 10.000 pengen di apa? Pengen dipenuhi pengen dipakai, udahlah diambil dari jualan jualan normal 10.000-nya untuk memenuhi special order misalkan. Nah, kita harus hitung kita udah kehilangan berapa. Karena kalau 10.000 itu kalau kita jual keluar, kita bisa dapat untung 230.000. Sementara em, special order kita cuma untungnya 30.000. Berarti kita ada minus berapa nih? Sebentar, ini
Oh, sorry, kontribusi marginnya kurang dikurang 36. Ya, jadi kalau kita ngejual keluar, kita bisa untung 130.000 sebenarnya. Nah, kita bandingkan dengan untung dari, jadi, jadi ini untung ketika special order, ini untung ketika jualan normal. Nah, kalau kita milih 30.000, 130.000 kita hilang gitu. Nah, berarti kalau di sini kita kalau memilih kita bisa simpulkan kalau memilih eh, yang A, jika memilih special order, kita akan rugi 100.000. Nah, soal yang B ditanyakan adalah on financial consideration alone, at what the price would James Hoy be indifferent between accepting the special order and continuing to sell its regular customer at um, 36 per bed. Jadi um, kita tuh harus ngejual karena kan kita di sini kenapa kita cuman untung untung di 30.000 di sini nggak bisa nutupin kerugian atau kehilangan kerugian kita 130.000 karena kita ngejualnya terlalu murah ya. Jadi kalau mau uh, ki- kalau mau ya kita coba jual special ordernya di harga berapa. Jadi kan um, tadi, nah ini ininya harus kita otak-atik 30.000. Oke. Nah kan jadi minus nih. Jadi mau keuntungan, jadi keuntungan benefit 30.000 kalau kita ngambil special order, tapi kita ada um, potensi kehilangan 130.000. Nah, kalau mau untung secara keseluruhan, berarti ini harus kita coba naikkan, misalkan ke 24 nggak mungkin, 25 nggak mungkin. Ya, jadi intinya nanti akan um, profitnya ini akan turun terus gitu. Jadi 30, 30, 31, 32, 33. Nah, ya sebenarnya ini bisa 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 di logika gitu ya. Ya misalkan em, ini kan 330.000, 330.000 kita bagi aja dengan 10.000. Berarti dapat $33 itu. Nah, jadi em, nah kalau gini, jadi kita nggak ada rugi kalau ngejual ke jadi kalau kita melakukan special order kita nggak akan ada kerugian. Jadi karena nilainya sama aja. Kalau kita mau jual 10.000 tuh kalau dijual di special order atau dijual di normal itu dapat profit yang sama. Ini untuk yang B. Yang nomor C, apa faktor yang harus game harus pertimbangkan untuk menerima special order? Ya pasti nanti kita harus melihat em, yang C ya, faktor. Ya pertama pasti dari sisi existing customer. Ini bisa jadi ada nanti em, cemburuan terhadap harga yang ditawarkan ke special order. Karena harga special order ini lebih murah gitu. Kemudian juga bisa ada potensi em, ini yang negatifnya ya. Bisa merusak harga pasar sih gitu ya. Terus mungkin positifnya ini bisa
Kalau saya ini kita bisa membangun relasi baru dengan em, pelanggan yang baru gitu, dengan harapan bisa berkomunikasi jangka panjang. Nah, terkait apa namanya pesan terkait dengan pesanan normal. Jadi siapa tahu nanti yang pelanggan yang special order ini jadi pelanggan pelanggan tetap nanti kan. Gitu. Oke, sekian untuk video kali ini. Kita akan kembali ke video berikutnya. Terima kasih.